Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس وأنتم أعزكم الله. Kita teruskan kembali pembahasan tentang hadis iftiraqul ummah, dan telah kita singgung pada pertemuan yang pertama beberapa hal yang berkaitan dengan hadis iftiraqul ummah ini. Terakhir kita membahas tentang masalah alamatuhum, tanda-tanda ciri-ciri mereka. Al-furqah, ittiba'ul hawa, ittiba'ul mutasyabih, bughdu ahli al-athar, takfir al-mukhalif bi ghairi dalil. Sekarang kita teruskan kembali pembahasan tentang berita Rasul alaihi salatu wassalam adanya firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Baik, disebutkan dalam riwayat di atas, beliau mengatakan wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73, bahwasanya millah ini akan terpecah menjadi 73. Sintani wa sab'una fin nar, yang 72 di neraka, yakni diancam dengan neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan yang satu dalam surga, diberi keutamaan, diberi jaminan dimasukkan dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalam riwayat ini Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang sifat dan ketentuan al-furqatun najiyah. Dikatakan wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Mereka dikenal dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, diambil dari hadis ini. Dikatakan najiyah, selamat, dikarenakan mereka selamat dari dua hal. Yang pertama, najiyatun minadh dhalalati wal ahwa, selamat dari berbagai macam hawa nafsu dan dhalalat, kesesatan yang ada. Dan yang kedua, najiyatun minan nar, nanti di yaumul qiyamah selamat dari api neraka, sehingga dikenal dengan al-firqatun najiyah. Siapa mereka ini? Dikatakan wahiyal jamaah, yaitu al-jamaah. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam buku ini ada penambahan lafaz al-jamaah ialah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini, yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul dan sesuai dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-I'tisam jilid yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya para ulama di dalam menafsirkan al-jamaah ini ada 5 pendapat. Para ulama
dalam menafsirkan makna al-jamaah yang dimaksudkan dalam hadis ini ada 5 pendapat. Pendapat yang pertama, beliau mengatakan innaha sawatul a'zam min ahli Islam. Al-jamaah ialah kelompok mayoritas dari kaum muslimin. As-sawatul a'zam min ahli Islam. Nah, as-sawatul a'zam itu mayoritas kaum muslimin yang dipimpin oleh penguasanya. Barakallahu fikum. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah, maka Abu Mas'ud Al-Ansari ditanya masalah fitnah. Beliau mengatakan, "Alaika bil jamaah. Fa inna Allah lam yakun liyajma'a ummata Muhammadin 'ala dhalalah." Hendaklah engkau memegangi al-jamaah. Yani as-sawatul a'zam tadi. Sebab Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan. Begitu pula asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ini mana yang pertama? Yang dimaukan ialah para penguasa dan masyarakat muslim secara umum. Dikatakan sama Syafi'i rahimahullah, dengan pendapat ini maka masuk pula di dalam as-sawatul a'zam para mujtahidin umat ini, para ulama umat ini, ahlu syariah, orang-orang yang memahami syariat dan yang mengamalkannya di kalangan umat ini. Masuk pula di antaranya ialah para umara. Pendapat yang kedua, yang dimaukan dengan al-jamaah ialah jama'atu a'immatil ulama'il mujtahidin. Jamaahnya para ulama ahli ijtihad. Jamaahnya para ulama ahli ijtihad. Ini pendapat yang dipegangi oleh Abdullah bin Mubarak, juga Ishaq Ibnu Rahawai, dan sejumlah salafun salih. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah tanya tentang makna al-jamaah. Siapakah al-jamaah yang harus diikuti? Maka beliau menyebutkan Abu Bakar wa Umar, dan terus menyebutkan nama-nama tokoh-tokoh ulama-ulama para masa sahabat, para masa tabi'in, sampai menyebutkan ulama-ulama pada masa beliau, Muhammad bin Thabit, Husain bin Waqid, dan semisalnya. Dikatakan mereka semua telah meninggal, wahai Ibnu Mubarak. Siapa yang masih hidup? Dikatakan Abu Hamzah As-Sukari. Itulah al-jamaah. Nah, maka dengan makna yang kedua ini, yang namanya al-jamaah ialah jamaahnya para ulama al-mujtahidin secara khusus. Masuk dengan mereka para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dikarenakan mereka para ulama ahli ijtihad bila syak. Adapun yang selain mereka masuk dalam kategori ulama ahli ijtihad tataan, mengikuti dari kalangan orang awam, muslimin yang umum dan segala macamnya. Pendapat yang ketiga, yang dimaukan dengan al-jamaah di sini adalah as-sahabah khususan, bil khusus, yakni para sahabat secara khusus.
Ini pendapat yang dipegangi oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Nah, ini pendapatnya beliau. Sesuai dengan tambahan lafaz tadi, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Pendapat yang keempat, pendapat yang mengatakan yang dimaukan dengan al-jamaah ialah jamaah ahli Islam apabila ijma' atas suatu hukum. Jamaah ahli Islam yang ijma', yang bersepakat atas suatu perkara. Ini namanya jamaah. Ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Disebutkan sama Syafi'i rahimahullah, pendapat yang keempat ini sesungguhnya sama dengan pendapat yang pertama. As-sawatul a'zam. As-sawatul a'zam, mayoritas umat Islam yang sepakat pada sebuah perkara meliputi para ulamanya, ijtihadnya, para umaranya, sama dengan sebelumnya. Pendapat yang kelima, pendapat yang menyatakan bahwasanya al-jamaah itu ialah secara khusus amir, para penguasa-penguasa muslim yang menguasai kaum muslimin dalam sebuah tempat, dalam sebuah wilayah. Ini pendapatnya Al-Imam At-Tabari. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Ini ringkasan akwal pendapatnya para ulama terkait dengan siapa yang dimaukan dengan al-jamaah. Setelah membawakan itu semuanya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kesimpulan. Saya bacakan lafaznya. Beliau mengatakan wa hasiluhu anna al-jama'ata raji'atun ila al-ijtima'i 'ala al-imam al-muwafiq lil-kitab was sunnah. Hasilnya atau walhasil, yang namanya al-jamaah itu kembali kepada persatuan di atas seorang pemimpin, persatuan di atas seorang pemimpin yang sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Dan mengatakan setelah itu, fahadi khamsatu aqwalin dairatun ala i'tibari ahli sunnati wal ittiba' wa annahumul muraduna bil ahadith. Maka 5 pendapat di atas semuanya kembalinya berputar pada ahlu sunnati wal ittiba', ahlu sunnah dan ahlu mutaba'ah, dan mereka lah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut. Entah kamu katakan pendapat yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, ahlu ittiba', orang-orang yang di atas sunnah Rasulullah SAW, yang bersatu di atasnya, bersatu di atas imam yang syar'i dan ittiba' Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkas keterangan Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menerangkan mana al-jamaah ialah yang dimaukan dengan al-jamaah ialah ahlu sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Kemudian kita perlu mengulas apa definisi ahlu sunnah itu. Karena ada pihak yang mengaku dirinya ahlu sunnah, tegas mengatakan kami berpemahaman ahlu sunnati wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah. Maka perlu dibawakan keterangan para imam, para imam yang menjelaskan tentang apa itu makna ahlu sunnah. Disebutkan oleh Ibn Hazm rahimahullah, Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullah, dalam bukunya Al-Fisal fil Milal wal Ahwai wal Nihal, beliau mengatakan wa ahlu sunnah
alladzina nadhkuruhum ahlul haqq wa man adahum ka ahlul bid'ah fa innahum as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyar at-tabi'in thumma ashabul hadith wa man ittaba'ahum min al-fuqaha jayran fa jayran ila yaumina hadha wa man ittada bihim min al-awam fi syarqil ardi wa gharbiha rahmatullahi alaihim. Mencakup dari kalimat ikhwan. Saya mengatakan ahlus sunnah yang tadi kami sebutkan ialah ahlul haq. Yang selain mereka dikatakan ahlul bid'ah. Mereka itu ialah para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan semua setiap orang yang menempuh manhaj mereka, yang menempuh jalannya mereka dari kalangan tabi'in, khiyarut tabi'in, tabi'in yang terbaik. Kemudian ashabul hadis, para ulama ashabul hadis, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan para fuqaha. Masa demi masa sampai hari kita ini. Dan juga orang-orang awam yang ada di timur bumi, di baratnya bumi, yang mencontoh dan mengikuti jejak langkah mereka. Rahmatullahi ta'ala alaihim. Saya bilang juga, itu harus sunnah. Para sahabat harus sunnah. Para tabi'in harus sunnah. Para tabi'in harus sunnah, ya khiyar. Para ulama ashabul hadis harus sunnah. Kemudian para fuqaha, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli bahasa dan semuanya yang mengikuti langkahnya ashabul hadis ahli sunnah dari masa ke masa, dari mulai masa sahabat, masa tabi'in atau tabi'in, terus sampai masa Ibnu Hazm, terus sampai zaman sekarang ini adalah ahli sunnah. Juga termasuk yang namanya ahli sunnah semua umumnya kaum muslimin, awamnya kaum muslimin, yang di timur, yang di barat, yang mana mereka ini menelusuri jejak langkahnya para sahabat tadi, jejak langkahnya para ulama ashabul hadis tadi. Itu harus sunnah. Sehingga luas cakupannya, banyak Pak. Tapi dengan syarat harus mencontoh jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian insyaallah ya. Ini keterangan dari Ibnu Hazm rahimahullah. Juga diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dinukil dalam Majmu'ul Fatawa, ketika beliau mendefinisikan ahlus sunnah, beliau mengatakan humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulullah, dengan apa yang disepakati oleh generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang ikut dengan mereka dengan baik. Ila yaumil qiyamah. Itu harus sunnah. Yang dibahas bukan person, tapi yang dibahas ialah prinsip. Beliau mengatakan lagi dengan ringkas, faman qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jamaah. Ringkas itu. Siapa yang berpendapat bermadhab dengan Al-Quran, dengan sunnah, dan dengan ijma'nya para ulama, maka dia termasuk ahli sunnah. Barakallahu fikum. Hadza ahli sunnah prinsipnya. Namun barakallahu fikum, yang perlu ditanbih di sini, tidak semata-mata teori, tidak semata-mata membawakan sebuah ideologi, tapi yang namanya ahli sunnah
itu dilihat dari sisi terapan amaliyahnya. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dakwahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana muamalahnya, bagaimana kesehariannya. Kalau sesuai dengan Alkitab wa sunnah dan ijma' salaful ummah, Ahlussunnah. Walaupun tidak menggunakan nama atau label Ahlussunnah. Tahu siapa ya? Tapi dia dikatakan sebagai Ahlussunnah. Tetapi kalau kemudian semata-mata teriak-teriak slogan saja Ahlussunnah, Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, begitu. Bikin sarung Ahlussunnah, bikin kaos Ahlussunnah dan segala macamnya, atau bikin peci tulisannya Ahlussunnah, Sunni atau segala macamnya. Sekedar itu, tapi pengamalannya, prakteknya, kesehariannya jauh dari bimbingan sunnah. Itu cuman isapan jempol. Itu cuman pengakuan saja, nggak dianggap. Ngakunya Ahlussunnah, amalnya bid'ah. Ya bid'ah namanya Pak, bukan Ahlussunnah. Ini kan penting yang diingatkan oleh para ulama. Ahlussunnah wal jamaah itu bukan semata-mata simbol, tapi manhaj yang harus dipraktekkan dalam kehidupan keseharian. Barakallahu fikum. Kemudian dari riwayat di atas dan dari keterangan para ulama tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat ini tadi, memiliki beberapa nama-nama yang dikenal di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin. Ini disampaikan secara global. Mereka disebut dengan sebutan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari riwayat ini. Mereka juga dikenal dengan sebutan Ahlus Sunnah, dikarenakan mereka di atas sunnahnya Rasul, mana alaihi al-yaum wa ashabi. Mereka juga dikatakan sebagai Ahlul Jamaah, dikarenakan mereka bersatu, kumpul di atas sunnah Rasul. Digabung seringkalinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disingkat sebagian pihak aswaja, sebagian pihak, itu sudah singkatan sama kepanjangan saja. Dikatakan demikian dikarenakan mereka senantiasa di atas bimbingan sunnah Rasul SAW dan bersatu di atasnya. Mereka juga dikenal dengan sebutan At-Taifah Al-Mansurah. Dalilnya akan dibahas pada hadis berikutnya nanti insyaallah tentang Taifah Al-Mansurah. Dikatakan Taifah sekelompok, Al-Mansurah yang dibela. Itu kelompok yang senantiasa dibela oleh Allah Taala dalam menghadapi musuh-musuhnya. Dibela dikarenakan mereka menampilkan al-haq dengan terang-terangan. Zahirina al-haq, mansurin, nampak jelas dia kebenaran dan dibela oleh Allah Taala. Ini mereka dikatakan zahirin alal haq mansurin, taifah al-mansurah, taifah zahirah alal haq. Barakallahu. Ciri-ciri mereka nggak pernah mengadakan gerakan bawah tanah apa adanya. Ini sunnah. Mau ambil tidak ya sudah. Zahirin alal haq. Mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi ya, Pak? Juga dikenal dengan sebutan Ahlul Hadis. Baik. Ahlul Hadis ini menerangkan tentang prinsip mereka berpegangan dengan hadisnya Rasul SAW. Juga dikenal dengan sebutan Ahlul Athar. Athar dikarenakan mereka kembali kepada athar salaf, kepada pemahaman, ucapan, prakteknya salafun salih rahimahumullah ta'ala. Mereka juga dikenal dengan sebutan apa lagi? Yang terakhir sekarang ini dikenal dengan sebutan salafiyin, nisbah kepada salaf. Salafiyun, salafiyin, nisbah kepada salaf,
Nah, yang dimaksud dengan salaf di sini ialah as-sahabah, as-tabi'un, was-tabi'in. Disebutkan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau ditanya tentang Al-Firqatun Najiyah, beliau menjawab, hukus salafiyun wa kullu man masya ala tariqati salafis salih ar-rasul wa ashabih. Al-Firqatun Najiyah itu ialah as-salafiyun, dan semua orang yang berjalan di atas tariqahnya, caranya, jalannya salafun salih, Rasul dan para sahabatnya. Dikatakan salafi nisbah kepada salaf. Kalau salafiyun banyak, beberapa salafi gitu. Karena dikatakan salafi, dikatakan nisbah kepada salaf, kembali kepada pemahaman salaf dari kalangan para sahabat, wa tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Sekali lagi barakallahu fikum diingatkan, nama-nama tadi syar'i tidak sebagaimana nama-namanya wal bidah. Sebagian nama tadi ada yang diambil dari hadis, dari Rasul SAW, ada yang diambil dari pemahaman sebuah hadis, ada pula yang dimunculkan oleh para ulama untuk menerangkan prinsipnya Ahlus Sunnah, ada pula yang dikeluarkan dalam rangka untuk mengcounter pemahaman bid'ah ketika itu. Ada lain halnya dengan nama-nama atau simbol-simbolnya ashabul ahwai wal bidah. Di antara mereka dikasih sebuah nama dikarenakan simbol pemahamannya, seperti al-khawarij. Dikatakan khawarij kenapa? Punya prinsip khuruj al-hukam, memberontak penguasa. Dikatakan qadariyah, kenapa? Ingkar takdir. Wahada. Sebagian mereka barakallahu fikum dikasih sebuah nama nisbah kepada tokoh pendirinya, seperti Zaidiyah, nisbah kepada Zaid. Apa lagi? Asy'ariyah, nisbah kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, periode kehidupan kedua. Apa lagi? Jahmiyah, nisbah kepada Jahm bin Safwan. Wahada. Barakallahu fikum. Ada pula nama itu diambil dikarenakan ulah tokohnya. Seperti Mu'tazilah, dikatakan Mu'tazilah dikarenakan i'tizal. Dia pergi minggir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian seterusnya. Terkadang simbol pemahamannya yang menyimpang, terkadang kepada pendirinya, kadang ulah pelakunya, ulah pendirinya, atau semisalnya. Sururiyah, larinya kemana? Kepada tokohnya Muhammad Surur bin Zainal Abidin. Tabligiyah, kepada apa ini? Pada gerakannya, gerakan tabligh. Qutbiyah, kepada orang, Sayyid Qutb. Ikhwaniyah, kaum muslimin, kepada apa ini? Kepada pemahamannya, gerakannya, demikian seterusnya. Barakallahu. Ringkasnya, Hanafilah Azzakumullah disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah dalam bukunya Hukul Intima. Beliau membawakan ada 6 perbedaan. Kata muhimnya, 6 perbedaan antara nama Ahlus Sunnah dengan nama-nama Ahlul Bid'ah. Beliau mengatakan terkait dengan nama-nama Ahlus Sunnah, annaha nasabun lam tanfasil walau lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah munzu takwiniha. Kalau nama Ahlus Sunnah, nama-namanya Ahlus Sunnah, sebuah penisbatan yang tidak pernah terpisah satu detik pun, sesaat pun dari umat Islam semenjak pembentukannya, dari mulai zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kalimat ahli sunnah dan segala macamnya itu mencakup semua kaum muslimin yang ada. Dari mulai awal pembentukannya di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, muslimin yang di atas bimbingan Rasul. Lain dengan namanya bid'ah. Syiah juga hanya mewakili Syiah saja, terpisah dari kelompok-kelompok yang lainnya, terpisah dari para sahabat, beberapa yang lainnya lagi. Asal yang kedua, annaha tahwi kullal Islam, al-kitab wa sunnah, fahiya la tahtassu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan aw naqsan. Namanya ahlu sunnah, nama-nama ahlu sunnah itu mengandung seluruh Islam, mengandung Alkitab, mengandung as-sunnah. Tidak khusus dengan satu rasm, satu bentuk yang menyelisih Alkitab dan Sunnah, baik menambahkan atau mengurangi. Ada Rasul. Dikatakan ahli sunnah, semua sunnahnya Rasul. Lalu kalau qadariyah hanya terpatri pada qadar, itu pun salah pemahaman takdirnya. Gitu ya. Apa lagi? Khawarij fokus pada pembahasan pemerintah, itu pun salah pemahaman mensikat pemerintahnya. Tidak mewakili Alkitab dan Sunnah secara umum, secara keseluruhan. Sebagian saja itu pun salah. Ahlus Sunnah tidak. Yang ketiga, nama Ahlus Sunnah itu ada yang sabit dengan sunnah yang sahihah, ya, hadis yang setengah di ikhwan ya. Ada pula yang dimunculkan oleh para ulama untuk mengcounter, membantah pemikiran-pemikiran ashabul ahwa'i wal bidah. Ketika muncul pada masa dahulu pemikiran al-bid'ah yang mendewakan akal, mendewakan ra'yu, pendapat semata dan beragama, dimunculkan nama ahlul hadis, ahlul athar. Beragama itu tidak boleh menggunakan akal, tidak boleh menggunakan ra'yu, tapi harus menggunakan hadis atau asarnya para sahabat. Sampaikan nama ahlul hadis, ahlul athar. Ketika semua kelompok, semua sekte rame-rame mengaku sebagai ahlu sunnah, Asy'ariyah mengatakan kami ahlu sunnah, Sufiyah mengatakan kami ahlu sunnah, kelompok yang sekarang ini muncul mengaku semua ahlu sunnah. Jamaah Tabligh mengatakan kami ahlu sunnah, Jamaah Islamiyah JI itu mengatakan kami ahlu sunnah, wal jamaah Alkitab wa sunnah, Sururiyin apalagi. Mereka lengkap sudah Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kurang apa sampean? Ketika muncul fenomena yang semacam ini, ditampilkan oleh para ulama nama salafi, salafiyin. Tidak cukup hanya kembali kepada Alkitab dan Sunnah, maka ditambahkan ala fahmiman dengan pemahaman siapa? Diterangkan ahlu sunnah dengan pemahaman salafun salih, pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, hakikatan dengan hakikatnya, bukan dakwah pengakuan saja. Muncul nama tadi. Terus sekarang ketika muncul kelompok baru, Suruyin, Qutbiyin, Hadadiyin mengaku kami ahlu sunnah wal jamaah di atas Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Terus gimana? Mau diganti apa lagi namanya? Diganti apa lagi? Kira-kira? Jawabannya yang diganti. Sampai sekarang pun para ulama kita tidak ada yang memunculkan nama baru. Kata baru jangan percaya. Nama yang baru dimunculkan untuk membedakan antara salafiyin murni dengan salafiyin imitasi. Barakallahu. Tidak ada. Dari pembedaannya dari praktek keseharian. Ngaku ahlu sunnah wal jamaah al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah, mengadakan konser religi dengan
MHI Najib. Ya kan begitu. Apa dia punya grup itu namanya? Kiai Kanjeng. Nah, sebelum Kiai Kanjengnya tampil, Ustadz yang aku salafi ceramah dulu. Atau sebaliknya selesai acara Kiai Kanjeng ditutup dengan siraman rohani Ustadz salafi tadi. Allahul musta'an. Ya ketahuan. Berarti salafiyah Anda itu pengakuan saja. Mengatakan kami salafiyin. Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kok gampang mengkafirkan orang. Dikit-dikit kafir itu. Si bilang kafir juga. Kalau si Awan, iya juga. Yang itu, iya. Semuanya kafir. Dengan tanpa ada kaidah takfir yang jelas. Ini bukan kemudian Ahlus Sunnah Salafiyin, ada Khawarij, Takfiriyin. Bagaimana pendapat Anda dengan pemerintah sekarang ini? Oh mereka tauhid. Masya Allah. Saya berhukum dengan selain hukum Islam. Tauhid itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Masya Allah. Ketok sampean itu bukan salafi tenanan. Sampean ini jangan mengatakan salafi kharijil ya. Tak mungkin. Kamu ini bukan salafi. Anda ini punya pemikiran takfiri khariji. Kamu apa? Iya. Mengatakan saya orang salafi asli. Lihat bagaimana dia berkiprah. Ternyata menjatuhkan, melecehkan, menjelek-jelekan para ulama sunnah itu sendiri. Bagaimana pendapat antum tentang Syekh Rabi bin Hadi? Itu orangnya terlalu kaku, keras, mutasyaddid. Ketok sampean ini bukan salafi sampean ini. Dicurigai kesalafiannya. Mosok wong salafi nek malah nesu-nesu sama ulamanya. Jangan mungkin lah ya. Tidak mungkin. Bagaimana pendapat Anda tentang Syekh Fulan atau Syekh Alan? Itu lagi. Terus jangan memasukkan nama-nama orang kayak gitu di majlisnya kami ini. Bersihkan majlis kita dari nama-nama orang semacam itu. Banjian luar biasa. Ya bukan salafi Anda, dicurigai kesalafiannya. Begitu disebut nama tokoh-tokoh yang menyimpang, dengan si Fulan, itu muhakkik, ahli tahqiq, ahli takhrij, qawi fil hadis, sangat kuat hadisnya, muridnya Imam Fulan, Imam Alan. Kok semangat tenang memujinya itu, padahal dia nggak beres. Allah mustahil dicurigai mana. Masuk salafi kok memuji-muji dengan semangat itu orang-orang yang nyeleneh. Masuk si Ustaz hadisnya kuat kok nyeleneh. Ya banyak orang-orang yang pandai ilmu hadis tapi hizbi, tapi sufi. Oke tenang. Bukan jaminan ya. Wah ada orang yang mengaku, ada yang mengatakan demikian. Jangan tertipu dengan apa akhirnya. Lihat kiprahnya dia selama ini, kefakidahnya, keibadahnya, kedakwahnya, keakhlaknya, kemuamalahnya, wahai. Yang sesuai semua dari sunnah salafi hakikatan, yang tidak palsu. Barakallahu. Yang keempat, anna aqdal wala'i wal bara' wal muwalat wal mu'adat ladayhim huwa 'ala al-islam la ghair la 'ala rasl muayyan wa la 'ala rasl muhaddad innama huwa al-kitab wa sunnah faqat. Ini perkara keempat yang betul-betul membedakan antara ahli sunnah dengan ahli ahwal. Camkan baik-baik. Dikatakan yang keempat, prinsip al-wala wal bara, loyalitas kepada orang lain, memusuhi orang lain. Prinsipnya ahli sunnah di atas Islam dan sunnah, nggak ada lagi yang lain.
Tidak ada al-wala wal bara di atas sebuah nama tertentu atau rasul terbatas. Tidak. Al-wala wal bara di atas Alkitab wa sunnah tes. Siapa yang di atas sunnah kita cintai. Siapa yang menentang sunnah di atas bid'ah kita benci karena kebid'ahannya. Entah dia itu penduduk veteran, entah dia itu orang Wonosalam, entah dia itu tinggal di Jogja, ataukah dia tinggal di Surabaya, ataukah dia orang Indonesia, ataukah dia orang luar negeri, tidak ada masalah. Yang penting satu prinsipnya, sunnah, Alkitab wa sunnah, ahlan sahlan. Tapi kalau ciri-cirinya fadl ahwa'i wal bid'ah, al-wala wal bara'nya di atas kelompoknya masing-masing, di atas gurunya masing-masing. Siapa yang masuk pada kelompok kami ini, ikhwanuna, ahlan sahlan. Siapa yang kemudian menghormati dan mengeluh-elukan guru kami, ahlan sahlan. Minna wa fina, gitu kata Nabi. Termasuk kami dan golongan kami. Tapi kalau ada orang yang utik-utik sedikit saja, nyentil-nyentil sedikit saja, kelompoknya dia, wah malah besar kayak mau kiamat. Itu orang sayyi, orang jelek, orang hizbi, wah semuanya keluar. Gurunya nggak beres, disalahkan sedikit saja, wah malah besar. Tidak mungkin ustaz itu bicara dengan hawa nafsu. Tidak mungkin ustaz itu bicara dengan kejahilan. Ustaz itu orang yang punya ilmu. Pasti dengan ilmu dia bicara. Siapa itu yang mengatakan, wah tuh mana? Ngamuk-ngamuknya, marah-marahnya bukan dikarenakan prinsip yang ilmiah Alkitab wa sunnah. Karena ustaznya lagi disinggung. Hati-hati itu ciri-ciri hizbiyah, Pak. Al-wala wal bara'nya bukan di atas sunnah, tapi di atas ustaz tadi. Hati-hati loh. Ini zaman sekarang ini betul cara membedakan. Nyentuh sedikit pondoknya, kiamat sampean. Kiamat sampean. Dengan bahasa apapun yang sekiranya menjatuhkan pesantrennya, habis sampean. Apa? Udah salam. Jangan gitu. Jangan demikian kejadiannya ya. Cuma itu saja lah. Apa? Udah salam. Pramewah. Jangan gitu. Padahal tak kayak gini ya kawan. Udah salam apa? Gitu. Dengar. Siapa pengurus udah salam itu? Siapa ini? Jangan mengatakan demikian. Jangan begitu. Oh fulan, memang fulan itu orang yang gak beres, rajul munharif, dol, hizbi, wah ilah macam-macam sudah. Kalau orang begini, kenapa sih kok marah-marah begitu ustaznya itu? Diteliti ternyata orang tersebut habis jelek-jelekan Pondok Wonosalam. Antum dia marahnya karena Alkitab wa sunnah, atau marah karena Pondok Wonosalam? Kalau marahnya karena Pondok Wonosalam itu namanya hizbiyah. Al-wala wal bara yang salah. Itulah cirinya sabul ahwa'i wal bid'ah. Apa sampai? Hati-hati loh Pak. Ya harus betul-betul diluruskan makna al-wala wal bara-nya itu. Nah, apalagi yang disikat itu gurunya, syekhnya. Wah, tambah kiamat sampai ya. Menyebut syekhnya, Syekh fulan dan fulan, waffaqahullah. Loh, kenapa dia mengatakan waffaqahullah? Berarti ada yang enggak beres pada syekh saya ini. Kata-kata waffaqahullah kan artinya semoga Allah memberi taufik kepada dia. Dia menyimpang, didoakan dikasih hidayah. Wah, enggak beres tapi ini. Ciri-ciri hizbiyahnya fulan mengatakan syekh kami dengan waffaqahullah. Nyata itu terjadi itu. Apa jatuh itu? Contohnya itu kadang imajinasi itu, tapi kadang nyata
Jadi secara umum terjadi. Marah besar, syekhnya dikatakan wafaqahullah. Padahal doa yang bagus, hampir seluruh masyayikh. Nah, ketika mendoakan yang lain, biasa wafaqahullah, wafaqakumullah, sabakumullah, barakallahu fikum, hafizakumullah. Semua doa yang baik. Siapa yang enggak butuh taufik? Siapa yang butuh hidayah? Masa yakin sempurna hidayah kamu ini? Allahumma musta'an. Kemudian al-wala' wal bara' dibangun di atas tadi itu. Marah-marah besar istilah. Ternyata marah karena syekhnya diudik-udik. Baru wafaqahullah ya. Apalagi sampai ada yang berbicara menerangkan kepada para ikhwah-ikhwah yang ada, Syekh fulan itu atau guru fulan tersebut punya penyimpangan begini dengan data yang valid. Nih buktinya, nih kitabnya, nih datanya, nih CD-nya, nih suaranya, nih segala macamnya. Yang namanya al-wala' wal bara' hizbiyah itu enggak mengindahkan bukti-bukti yang ada. Yang penting guruku disalahke. Kok guru saya yang disalahkan? Siapa yang mau seperti itu? Fulan. Lah kok si Fulan? Jauh perbedaan antara Fulan dengan guru saya ini. Ini guru saya ini Masya Allah alim. Dikenal sebagai ulama sunnah. Syekhun salafi. Ini. Marah-marah begitu. Itu sih penting. Yang parah itu langsung diklaim hizbi itu loh yang bikin susah ini. Hizbi. Kenapa? Mencaci maki dan telah mencela para ulama. Akhirnya Pak dibawakan ucapan Abu Hatim min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Termasuk ciri-cirinya ahli bid'ah Anda mencaci maki dan mencela ulama ahli athar. Mencela syekh kami, syekh yang sunni, salafi, hizbi dia. Tidak melihat isinya itu apa, betul apa tidak, valid apa tidak, kan gitu. Pokoknya yang penting syekhnya disikat, sikat. Itu namanya al-wala' wal bara' bayyin, ciri khasnya ashabul ahwa wal bid'ah. Kalau sudah tidak? Al-wala' wal bara' di atas Alkitab was sunnah. Ustadznya ada yang nyalakan. Nah kemudian ustadzku enggak disalahkan, kenapa? Nanti nanya dia, kenapa kok disalahkan ustadz saya? Dikarenakan dia begini. Dikaji secara ilmiah. Oh iya benar, memang ustadz saya salah. Ya namanya manusia nggak maksum. Diupayakan dinasihati, dikasih masukan seperti itu. Ustadz gini, ada kata betul ustadz. Oke. Sehingga tidak terbiasa dengan taklid, tidak biasa dengan ta'assub dan segala macam. Nah, ada Syekh Fulan salah. Kenapa kok disalahkan Syekh Fulan tadi itu? Maksud Syekh yang sejak lama dikenal sebagai ahli sunnah, Syekh sunni salafi dan segala macam itu dikatakan salah. Kenapa itu? Cek. Salahnya kenapa? Tuh karena begini. Mas Syekh mengatakan dia begini. Diteliti. Oh iya benar. Ya sudah, namanya setiap manusia nggak maksum. Salah dalam penelitian. Dicap hizbi oleh ulama yang lainnya. Teliti, ya betul hizbi. Ya mau apa lagi? Tadi kamu sunni, sekarang kamu hizbi. Selesai. Tapi dengan ilmiah, dibangun di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu al-sunnah. Sekarang ini tidak gontok-gontokan, ribut-ributan karena satu ustaz, karena sebuah pemahaman, karena satu ma'had dan segala macamnya, ribut karena dewe. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal. Yang kelima. Yang kelima adalah anna hadhihi al-alqab lam takun da'iyatan lahum lit-ta'assubi li syakhsin duna Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Gelar-gelarnya ahlu sunnah ini tidak menyeru
orang lain untuk fanatik kepada seseorang selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlu sunnah nggak mengajak kamu untuk ta'assub kepada Syekh Rabi, ada kepada Syekh Fulan, Syekh Alan, tidak. Tapi mengajak kamu untuk ittiba kembali pada sunnah Rasul. Dua nama-nama yang lainnya. Semuanya arahnya kepada ittiba Rasul, atau sunnah. Tidak ada ta'assub fanatik kepada person selain Rasul. Sallallahu. Tapi kalau pemahaman bid'ah yang ada, sekte bid'ah yang ada, sama dengan pokoknya masing-masing yang namanya Qutsbiyah, Ikhwaniyah, itu pembelaannya kepada Sayyid Qutb luar biasa. Nemen itu. Kemudian Haddadiyah, pembelaannya kepada Mahmud al-Haddad, Abu Abdillah, luar biasa. Semuanya, Tablighiyyin, pembelaannya kepada Muhammad Ilyas sendirinya, luar biasa. Semuanya sangat fanatik pada pokoknya masing-masing. Fanatisme person. Bahasa yang lebih kejam lagi, kultus individu. Itu ashabul ahwa'i wal bid'ah. Kalau sunnah ada. Yang keenam ialah hadhil alqab la tufdi ila bid'atin wala ma'siyatin wala asabiyatin li syakhsin muayyanin wala li ta'ifatin muayyanah. Gelar-gelarnya ahlu sunnah ini tidak menjurus pada kebid'ahan atau kemaksiatan atau fanatisme individu atau fanatisme kelompok tertentu. Tidak. Yang ada hanya ahlu sunnah wal jamaah. Larinya bukan kepada itu semuanya. Larinya kepada bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tidak semata-mata simbol ya. Itu betul-betul prinsip manhaj yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah al-jamaah. Yang penting amal, tidak usah banyak ngomong. Memang yang penting praktek amaliyah, tidak usah banyak keluar-keluar. Memang barakallahu fikum. Walaupun secara syar'inya boleh menisbahkan diri kepada mereka, mengatakan nama saya Abdullah bin Fulan as-Salafi, tidak ada masalah. Kami adalah Salafiyyin, tidak ada masalah. Dalam kesepakatan para ulama dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada. Paham salah ya? Adapun prinsipnya jelas, at-tamassuk bil kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah. Itulah al-jamaah. Itulah kelompok yang selamat sampai hari kiamat nanti. Maka kita diperintahkan untuk betul-betul semaksimal mungkin masuk dalam rombongan ahlul haq, al-hadis, al-sunnah wal jamaah dengan benar.